Shalom jemaat Tuhan, GPPS Pondok Daud Bondowoso. Kembali pada saat ini kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu yang terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kembali pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau melawat kehidupan kami Tuhan, karena Engkau tidak terbatas oleh apapun juga. Biarlah hadirat-Mu, sukacita surgawi-Mu menguasai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Salam, apa kabar hari ini jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jemaat GBPS Pondok Daud. Semoga semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta, di mana hari turunnya Roh Kudus. Sebenarnya pagi ini saya memberikan judul renungan dipenuhi dengan Roh Kudus yang terambil dari kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu kita persiapkan Alkitab kita siapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Pentakosta secara umum itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Namun kalau kita melihat sejarahnya, Pentakosta dalam Perjanjian Lama itu adalah hari ke-50 setelah Paskah, mana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dua hal yang diperingati yaitu yang pertama turunnya 10 hukum di Gunung Sinai, dan yang kedua adalah hari raya panen. Pentakosta dalam Perjanjian Baru juga hari ke-50 pasca kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus juga panen jiwa-jiwa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejarah dalam Pentakosta dikatakan pada waktu itu orang Yahudi merayakan Pentakosta. Orang-orang Yahudi dari luar kota, mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Bersamaan itu juga para murid sedang berdoa di loteng Yerusalem. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus dan memenuhi mereka. Yaitu kisah dari Pentakosta, dan para murid dipenuhi Roh Kudus. Firman Allah juga mengharuskan bahwa setiap kita jemaat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam kitab Efesus ini menegaskan bahwa seluruh jemaat kita semua yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada 3 bagian besar, ada 3 bagian penting yang bisa kita pelajari pada hari ini mengenai Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama adalah apa yang dimaksud dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penuh dengan terima Roh Kudus itu berbeda. Jadi
dipenuhi dengan menerima itu berbeda. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah terima atau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya kalangan Pantai Kosta saja yang terima Roh Kudus, kalangan Protestan atau gereja-gereja yang lainnya yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga terima Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang 1 ayat 13 jelas mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu, setiap orang percaya sudah dipastikan di dalam dirinya dia sudah terima Roh Kudus. Nah, terima Roh Kudus belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31 jelas mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, kita lihat siapa yang berkumpul dan berdoa itu adalah orang-orang percaya. Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya bahwa sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka belum penuh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penuh dengan Roh Kudus adalah satu kondisi hidup, hati, dan pikiran yang dikuasai, dikendalikan seluruhnya oleh Roh Kudus, sehingga seluruh hidupnya itu melakukan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bagian yang kedua yang penting, yaitu apa tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian yang kedua adalah apa tanda seseorang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang 2 ayat 4 tadi mengatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa bahasa itu menjadi salah satu tanda ketika seorang diberi Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat sejarahnya ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem lalu turun Roh itu, dan dikatakan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain yang dimaksud ini adalah bahasa-bahasa yang dimengerti, dikenal oleh orang-orang lain. Nah, pada waktu itu banyak orang-orang Yahudi yang dari luar kota heran dan takut, apa murid ini bisa berbaca atau berbicara dengan bahasa kita. Ada bahasa Mesopotamia, Elam, Mesir, dan lain sebagainya. Bahasa yang diucapkan oleh murid-murid pada waktu itu adalah bahasa-bahasa dunia. Nilai supranaturalnya adalah bahwa mereka bisa berbicara tanpa harus terlebih dahulu belajar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi mereka tidak belajar, tahu-tahu mereka mengucapkan dan mengatakannya, orang lain tahu itu bahasa saya itu. Nah, ada satu kisah di mana ada seorang hamba Tuhan, dia sedang melakukan penginjilan dan dia mengadakan KKR dalam satu bangsa, yaitu di Rusia. Hamba Tuhan ini mengadakan KKR dalam 3 hari berturut-turut. Pada hari pertama dikatakan lancar karena penerjemahnya datang pada waktu itu. Dia hanya bisa berbahasa Inggris tetapi tidak bisa berbahasa Rusia.
Pada hari kedua, penterjemahnya juga datang tepat pada waktunya. Tetapi pada waktu hari yang ketiga, setelah ibadah masuk kepada firman Allah, tunggu. Wah, hamba Tuhan ini mulai gelisah. Mana penterjemahnya? Kalau tidak ada penterjemahnya, saya tidak bisa bicara dengan jemaat yang begitu banyaknya. Lalu tiba waktunya firman Allah, akhirnya dia memutuskan, apa boleh buat, saya akan tetap berbahasa Inggris. Lalu dia khotbah, mudeng tak mudeng, dia khotbah dengan bahasa Inggris. Khotbah dengan berapi-api, khotbah dengan semangat. Setelah selesai khotbah, ada satu jemaat berkata, "Pak, sampean berbahasa Rusia dengan fasih luar biasa hebat. Kenapa perlu translator?" Ternyata dia tidak sadar Roh Kudus sedang mengendalikan bahasa itu. Jadi Bapak Ibu, tanda itu adalah bahasa yang dimengerti, ada poketnya jelas, bukan sembarangan ngomong yang tidak jelas poketnya. Bahasa itu adalah punya poket, tidak asal ngomong. Jadi dimengerti, dipahami. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu salah satu tanda diberi Roh Kudus adalah bahasa. Yang kedua, tanda yang lain yang tidak kalah penting adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki satu keberanian, tidak takut untuk memberitakan firman Allah. Jadi ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, dia berani berbicara tentang kebenaran, dia berani berbicara dan melakukan kebenaran apapun risikonya. Dia mulai berani bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 31, itu jelas mengatakan bahwa pasal yang keempat ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani karena sebelumnya Roh Kudus menguasai, memenuhi kehidupan mereka. Jadi keberanian mereka karena Roh Kudus tinggal memenuhi hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu semuanya diberi Roh Kudus, maka Bapak Ibu semuanya akan berani berbicara kebenaran, berani hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, kebenaran adalah mutlak dalam kehidupan kita. Nah, itu bagian tanda dari seseorang diberi Roh Kudus. Tanda yang lainnya adalah bernubuat. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 berkata, ini Zakaria, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya. Jadi Zakaria pada waktu itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Zakaria menyampaikan nubuat. Bernubuat itu adalah dari kata nubuat. Bernubuat itu adalah menyampaikan pesan Allah. Tidak selalu berkaitan tentang masa depan, tetapi sebagian besar memang berkaitan dengan masa depan. Paulus mengatakan bahwa kita harus mengejar itu nubuat. Kenapa? Karena nubuat ternyata lebih penting dan lebih berguna untuk pembangunan jemaat. Nubuat itu adalah membangun, menguatkan, menghibur, menegur, mengajar, seperti Roh Kudus. Nah, ketika seseorang memiliki atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupannya akan bernubuat. Dia akan menyampaikan pengajaran, dia akan menguatkan orang lain, dia akan menghibur orang lain, dia akan menegur kesalahan orang lain, dia akan mengajar orang lain dalam kebenaran. Nah, itu peranan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dalam kehidupan jemaat, pasti kehidupan jemaat akan menjadi berkat. Dia bisa menyampaikan kebenaran melalui pengajarannya, melalui nasihatnya, melalui kata-kata penghiburan,
melalui ketika seseorang salah dia tegur, diarahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu berubah. Ada tanda praktis dalam kehidupan kita ketika seseorang diberi Roh Kudus, yaitu ada tanda-tanda praktis ketika seseorang diberi Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai 25, kita bisa membaca di sana dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang 18 jelas mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi adalah kamu penuh dengan Roh Kudus. Paulus mengatakan adalah kamu penuh dengan Roh Kudus dalam praktis kehidupan sehari-hari. Paulus tegaskan kepada jemaat, adalah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, maka ada dampak-dampak yang lainnya, tanda hidup yang lainnya, yaitu kita lihat ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hitung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, tanda praktis dalam kehidupan praktis hari-harinya, dia akan memiliki full pujian, hidupnya akan memuji Tuhan. Seperti tahu 7 kali sehari memuji Tuhan, kita sehari berapa kali memuji Tuhan. Kita harap bahwa setiap kita yang merasa hidupnya dipenuhi Roh Kudus, saya pikir kita percaya hidupnya pasti penuh dengan pujian. Pujian, kemana-mana dia menyampaikan pujian dan menjadi berkat. Tanda praktis yang lainnya ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, ayat yang ke-20 dari Efesus pasal yang kelima dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada tanda yang lainnya, ada tanda praktis dalam kehidupan sehari-hari jemaat ketika dipenuhi Roh Kudus, selain full pujian, yaitu full ucapan syukur. Ucapan syukur ini dikatakan senantiasa atas segala sesuatu, bukan hanya satu hal, bukan hanya ketika diberkati, bukan hanya ketika hidupnya nyaman, bukan hanya ketika hidupnya tanpa ada masalah, tanpa ada rintangan, tantangan dan sebagainya. Dalam segala sesuatu dan senantiasa selalu mengucap syukur. Ada satu kesaksian yang terjadi atas kehidupan penginjil dari India. Penginjil India ini bernama Sandhu Sundar Singh. Ketika dia pulang dari pelayanan, dikatakan di tengah jalan dia dirampok oleh seseorang. Ya, ketika dia dirampok oleh seseorang, dia pulang, lalu dia mengambil catatan harian, dia tulis, dia berkata, saya bersyukur karena dia merampok uang saya, tetapi tidak semuanya. Jadi dia bersyukur perampok ini hanya merampok uang yang dia bawa dalam pelayanan itu, sedangkan uang yang ada di rumah tidak dirampok, mungkin di bank juga masih ada. Lalu saya juga bersyukur karena dia merampok uang saya dan bukan nyawa saya. Jadi Sandhu Sundar ini berkata, saya bersyukur karena dia hanya merampok uang saya, nyawa saya tidak. Jadi nyawanya masih hidup. Lalu dia juga menulis, saya juga bersyukur karena dia yang menjadi perampok dan bukan saya yang menjadi perampok. Bapak Ibu luar biasa, ini adalah penginjil besar di India. Ketika dia mengalami musibah, tapi dia melihat sisi berkat yang lain masih ada. Ada hal-hal yang lain yang Tuhan masih kerjakan, yaitu uangnya di rumah masih ada, nyawanya masih ada, dan dia hidup sebagai anak Tuhan. Nah, saudaraku, ada banyak hal yang ketika kita mengalami masalah, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di sisi lain yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu tanda praktis ketika seseorang diberi Roh Kudus.
ada tanda praktis yang lainnya, yaitu ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Lalu ayat-ayat yang terusnya dikatakan bahwa seorang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki tanda praktis dalam kehidupannya, yaitu full humble atau full kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata dalam kekristenan ketika dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki hati yang rendah, dia memiliki hati yang hamba, dia memiliki hati yang melayani. Firman Allah melalui Paulus tegaskan, hai istri, tunduklah kepada suami. Dalam terjemahan lain, layanilah suami. Nanti kepada suami juga sama, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus kepada jemaat. Ketika seseorang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka dia hidupnya akan memiliki karakter hamba. Dia akan memberikan pelayanan, hidupnya akan memiliki ketundukan, kasih, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu tanda praktis ketika seorang dipenuhi Roh Kudus. Lalu kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah bagaimana supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat bagaimana caranya seseorang dipenuhi Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang kelima 18 jelas mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dari ayat ini Paulus menekankan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Artinya bahwa dari ini kata-kata Rasul Paulus ini bahwa kalau mau penuh Roh Kudus, janganlah mabuk oleh anggur. Artinya sebenarnya ini adalah bahasa perwakilan terhadap dosa. Ketika kita berkata sebagai orang percaya kita sudah terima Roh Kudus, kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus, dan kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus, kekristenan harus tinggalkan itu dosa, dan kita harus tinggal dan hidup dalam kekudusan. Baru setelah itu Roh Kudus mau memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tujuan daripada kekristenan adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan dari kekristenan adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang kudus, benar, saleh, tidak bercacat. Olehnya tidak bisa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi di lain pihak dosa tetap jalan terus. Nah, ketika kita lepaskan dosa itu, kita mau hanya berjalan dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan mengendalikan kehidupan kita, akan memenuhi kehidupan kita. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun sampai kepada tujuan, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai penutup dari renungan firman Allah pada hari ini, ada satu cerita atau kisah dari seberang. Dialah ini juga menjadi satu ilustrasi bagi kita. Dikatakan kisah dari seberang ini adalah ada dua orang yang mendapat undangan untuk pernikahan di kampung seberang. Dikatakan dua orang ini menghadiri undangan itu, tetapi mereka tidak bisa jalan darat karena memang jalan satu-satunya adalah melewati air. Berangkatlah mereka sampai dan tiba di tempat tujuan di pesta. Semalam-malaman pada waktu itu mereka minum terus sampai akhirnya mabuk. Bukan hanya sekedar mabuk, tetapi mabuk berat. Pesta usai, mereka pun harus pulang. Jadi ketika mereka pulang dengan kondisi yang mabuk itu, mereka pulang lalu masuk ke perahunya,
dia mulai dayung, 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 dan terus dayung. 1 jam, 2 jam, 3 jam dayung sampai tengah malam. Kita kok nggak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya sampai menjelang fajar pagi mulai kelihatan kapal itu. Kenapa tidak bisa jalan-jalan kapalnya itu? Ternyata jangkarnya masih terikat dan tertambat. Sehingga sekalipun didayung, dayung, dayung, dan dayung tidak sampai kepada rumahnya karena masih terikat jangkarnya. Biarlah melalui cerita ini atau ilustrasi ini Bapak Ibu ingatkan, ketika kita masih ada ikatan dosa dan dosa masih mengikat kita, sekalipun kita terus bergerak dalam gereja, ibadah-ibadah, tapi dosa tetap jalan, maka tujuan kita sampai ke rumah Bapa, tujuan kita sampai serupa dengan Tuhan Yesus tidak pernah sampai. Saudaraku, saya katakan bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus adalah satu kondisi hati, satu kondisi hidup, satu kondisi pikiran yang dikuasai seluruhnya oleh Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya dampaknya, impactnya, pengaruhnya Roh Kudus dalam kehidupan kita menjadi kekristenan yang hidup, kita menjadi kekristenan yang efektif, kita akan menjadi kekristenan yang produktif. Seperti jemaat mula-mula dikatakan mereka semuanya luar biasa, bahkan setiap hari ditambahkan jumlah jiwa-jiwa. Demikian firman Allah yang bisa disampaikan pada hari ini ialah melalui Pentakosta ini. Bukan hanya menjadi sejarah tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, atau tahun-tahun yang lalu. Pentakosta itu biarlah melawat kita, jemaat GBPS Pondok Daud. Bapak Ibu semuanya diberkati, dilawat, dipenuhi Roh Kudus, dan hidupnya menjadi hidup efektif dan produktif, menjadi kesaksian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa firman ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami jemaat-Mu sudah mendengar firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi pelajaran, mengingatkan bahwa pentingnya dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya terima tetapi dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan terus berjalan dalam kasih, anugerah, berkat, kemurahan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.